udah 12 potongan ya. Terbaru lagi, chainsaw cordless dari Dongcheng untuk tipe DCCS 20101. Produk terbaru ini dijual dengan harga di officialnya di 1,5 juta. Pastinya full set. Kita sudah mendapatkan 2 buah baterai 4 ampere hour, ada charger, kemudian ini aksesorisnya juga sudah lengkap. Kita juga mendapatkan oli. Ini adalah untuk melumasi rantai ya, yang kita bisa masukkan ke bagian depan kiri ini. Jadi bukan melumasi secara manual gitu ya. Kalau kita lihat ukuran di spek itu untuk mata pisaunya ini untuk panjang di 10 in. Tapi 10 in ringan guys. Dan menurut saya secara bodinya juga kecil, compact ya. Model handle-nya juga kecil. Jadi kita dipegangnya tuh enak, nggak yang gede gitu ya. Kalau handle terlalu gede itu dipegangnya jadi malah kayak berat kesannya. Ini enggak. Gripnya kecil, dilapis karet. Salah satu keunggulannya lagi, ini mempunyai 2 safety. Safety di bagian depan dan safety di bagian atas sebelum kita menekan trigger. Sehingga cordless chainsaw ini menurut saya ini termasuk yang safety itu ya. Aman ya. Walaupun juga baterai menempel, kita menekan trigger juga nggak akan berfungsi. Kita harus tarik tuas yang depan, kemudian tarik safety, baru kita menekan trigger. Tingkat kebisingannya juga rendah, ya, hanya di 96 dB, di bawah 100 dB. Untuk harga hanya 1,5 juta. Kenapa hanya? Ya karena paketan full set dengan garansi 2 tahun di 17 cabang service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada 17 cabang di Jakarta, Jayapura, Klaten, Purwokerto, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, sampai Jayapura. Udah lengkap juga paketannya, dan ya saya nggak komplain dengan masalah build quality-nya. Seperti apa performanya, kita akan langsung ya untuk menguji chainsaw terbaru ini, DCCS 20101. Sebelum pemakaian kita isi oli dulu guys. Ini fungsinya untuk melumasi dari mata pisaunya, dari chainsaw-nya. Kalau habis gimana bang? Udah seambil-ambilnya oli sama aja. Pakai oli bekas juga nggak apa-apa guys sebenarnya. Saya kalau nguji chainsaw yang brand lain juga sama. Kalau untuk ini mah pakai oli bekas. Di sini tabungnya. Ini ada indikatornya, ini tinggal tuang gini aja guys. Ini kapasitasnya di 50 mili. Asik nih kelihatan ya. Di sini. Kira-kira setengahnya. Keunggulannya salah satunya adalah safety. Jadi mempunyai 2 pengaman. Yang pertama di bagian depan. Switch depan ini. Artinya kalau ini tidak kita on kan, seperti ini misalnya, jadi onnya ke belakang, dia nggak akan nyala. Jadi safety-nya yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi kalau kita mau nyalakan, tarik ke belakang, ini tarik ke belakang, baru kita bisa menekan trigger. Suaranya bagus, halus. 92 dB. Mudah-mudahan kelihatan di sini terlihat bahwa rantai ini atau chainsaw, mata chainsaw-nya udah mulai terbasahi oleh oli yang tadi kita isi. Jadi berfungsi dengan baik untuk lubrikan dari chainsaw ini. Oke, kita rilis bagian depan. Kemudian safety yang atas. Baru tekan trigger. Tenaganya jos. 2 3 4. Lancar banget guys ya. Saya lupa ini dulu tebangan kayu apa ya. Kurang lebih diameternya di 4 in ya, atau 10 cm. Mantep banget nih. Ini udah 12 potongan ya. Kita lihat baterainya. Wih, masih penuh. Powerful banget guys. Mata pisaunya juga ini tajam. Getarannya tuh minim. Dan ini termasuk ringan. Ini ringan banget guys. Ada juga dilengkapi dengan gantungan.
Apa sih bang fungsinya gantungan ini? Emang mau digantung di pinggang? Bukan, bukan. Misalnya kita udah kadung di atas, kemudian ini alat ketinggalan di bawah, ini bisa cantolin nih, dikerek nih ke atas, cuit gitu ke atas ya. Atau pengaman. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan di atas pohon, ininya juga sambil dikaitkan, ditaliin ke pohonnya. Supaya kalau kita, ya namanya kita kerja kadang-kadang suka teledor, ya pegangannya nggak kuat atau kickback, itu nggak jatuh ke bawah gitu ya. Jatuhnya masih menggantung. Kayak kita naik tebing, naik pohon tuh kan juga badan kita harus ditaliin ke pohonnya. Ini juga harus taliin guys. Ya, jadi fiturnya jos, performanya juga baik, safety-nya juga dapat, gripnya kecil, enak dipegangnya. Megang begini bisa ya. Coba lagi ya. Seneng gue. Kemudian untuk menyetel tingkat kekencangan dari mata chainsaw-nya, ketiga ya, kita harus selalu melepas ini, walaupun ada fitur safety tetap ini harus kita lepas dulu. Jadi untuk menyetel tingkat kekencangan dari chainsaw-nya, matanya ini, kita cukup mengendorkan seperti ini, ya. Dan ini bisa tarik mundur, kemudian udah kencangkan gitu. Dan ini nggak akan geser-geser, ya. Bagus, solid. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sisi dalamnya, nah di sini sudah ada mechanical untuk mengatur juga tingkat kekencangan atau tingkat stresnya dari mata chainsaw-nya. Kalau chainsaw produk lain biasanya pengencangannya itu kan ada dua. Yang pertama dari sisi knob samping dan ada penyetelan di bagian dalam. Tetapi yang Dongceng ini praktis, ya, easy to use, nggak ribet-ribet. Asal kita udah pasang begini, ya. Jadi mudah pasang-pasangnya juga. Tinggal pasang penutupnya. Ini. Tinggal tarik aja ke depan ya. Dengan tangan cukup seperti ini. Kita cukup kencangkan putar gini guys. Dan ini sudah kencang. Cepat dalam penggunaan karena praktis tadi ya. Semua udah dihitung. Jos ya. Kita ukur suhunya. Di motornya cuma adem guys. 29. 30. 33. Ini lagi musim hujan, lagi hujan di workshop guys. Jadi memang hawa di ruangannya juga rendah. Ya. Kemudian baterainya untuk pengujian seperti tadi juga masih penuh. Di sini diklaim 98 dB tingkat kebisingan. Tadi hasil ukurnya malah cuma 93 ya. 93. Jadi jos. Performanya oke banget untuk sebuah chainsaw baterai. Di pengujian tadi, saya udah melakukan pemotongan untuk diameter kayu di tebangan 10 cm ya, jadi 4 in. Itu performanya oke. Saya nggak sangka segede itu dan setajam ini. Ya, untuk mata pisaunya juga tajam. Kalau secara spesifikasi, power brushless motornya ini di 900 watt. Jadi ya wajar dengan performa yang kayak tadi. Di pengujian yang tadi itu saya sampai dengan 17 potongan. Kemudian setelah 17 potongan saya cek baterainya masih penuh. Kita tahu ya, penggunaan brushless motor itu kan satu, di samping performanya lebih tinggi dari brushed, yang kedua itu pemakaian daya dari baterainya juga hemat. Ya sehingga baterainya masih penuh, powernya juga oke. Getaran minim, gripnya kecil, enak dipegangnya untuk tangan-tangan orang Asia, orang Indonesia kayak kita ya. Dan satu lagi adalah safety-nya ada dua, bagian depan dan belakang. Jadi kita merasa lebih pede lagi. Asik banget sih ya, kalau kita punya alat seperti ini. Kalau Anda punya halaman luas, punya pohon-pohon, ini oke juga nih menggunakan yang cordless. Karena satu ya, penggunaan chainsaw yang bensin itu suka ribet pada saat kita habis pakai, terus kita nggak kosongkan bensinnya, itu giliran kita mau starter lagi, itu suka susah guys ya. Jadi jelas bahwa penggunaan chainsaw bensin itu nggak praktis. Ya kecuali pemakaiannya tiap hari, nggak apa, ya kan. Tapi ya kalau namanya kita sekedar punya, ya kan, pengen beberes rumah, beberes halaman rumah, ya tentu lebih praktis menggunakan yang cordless. Lebih hemat. Belum lagi kalau bensin kan kita harus beli bensin. Plus oli juga, karena biasanya kalau chainsaw bensin itu kan mesinnya 2 tak ya. Kita harus campur antara oli dan bensin. Kalau ini enggak, kita tinggal masukkan baterainya, kita lepas covernya, kemudian kita aktifkan safety depan, belakang, udah nyala. Praktis banget guys ya. Langsung aja kunjungi 27 link pembelian, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Saya Om Ayi dari Abang Channel. Sampai jumpa di
video berikutnya.